Terima kasih anugerah yang kau berikan untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan segala pujian kami menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu secara khusus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terjubah. Haleluya. Amin. Kita jadikan diri. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Berbahagialah kita karena mendapat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah. Tentunya hari ini mungkin saudara bertanya, siapa ini yang berdiri di depan, ya? Terima kasih kepada Gembala Sidang dan Ibu yang sudah mengundang kami. Terima kasih kepada majelis, tua-tua sidang, jemaat yang sudah mengizinkan saya untuk boleh berdiri di tempat ini melayani saudara semua. Nama saya Yusak Hadi Suwito, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Balong Tonggo. Itu situ loh. Dan ini untuk pertama kalinya saya khotbah di tempat ini. Karena memang ini koncoku ini aneh. Kamu udah ngaku ya? Padahal tak udah terus. Tapi bersyukur karena Tuhan yang baik sehingga pagi ini saya diberi kesempatan untuk boleh melayani sidang jemaat. Nah, mari kita akan memperhatikan firman Allah. 1 Tesalonika pasal yang kedua Satu Tesalonika pasal 2, 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Sidang jemaat yang kekasih, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan sebagaimana kita baca tadi di 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 19 dan 20, Paulus berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Paulus sebagai hamba Tuhan menuliskan suratnya kepada jemaat Tesalonika dan berkata, engkaulah sukacita kami, engkaulah pengharapan kami, engkaulah mahkota kemegahan kami. Bapak Ibu, bagi seorang hamba Tuhan, sidang jemaat adalah sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Karena hidup kami adalah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika kami melihat sidang jemaat, kami sangat bersukacita. Tentu demikian juga gembala sidang di tempat ini. Ketika hari Minggu melihat sidang jemaat satu persatu datang ibadah, itu adalah kebanggaan dalam diri seorang hamba Tuhan.
Itu adalah sukacita bagi seorang hamba Tuhan. Tapi kalau udah nggak datang, kami jadi susah. Kemana ibu ini? Kemana bapak ini? Kenapa nggak datang? Apalagi tiba-tiba ketika kami besoknya ketemu, dia ngomong dengan tenang, "Pak, kemarin kami healing." Aduh, itu pukulan yang luar biasa. Bukan buat kami hamba Tuhan. Kenapa? Karena sukacita bagi kami adalah ketika melihat jemaat merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah sukacita kami. Itulah pengharapan kami, itulah mahkota kami. Bahkan kalau saudara membaca di ayat 20, di sana dikatakan, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bapak Ibu, saya melihat Borobudur itu karena ada teman-teman atau saudara saya dari Manado datang. Karena istri saya orang Manado. Jadi kalau mereka datang, saya berkata, "Yuk Pak, antar saya ke Borobudur." Ya saya antar. Tapi nek saya kondungo dewe, ogah. Kenapa? Karena itu tidak mendatangkan sukacita bagi kami. Tapi ketika kami lihat sidang jemaat, ngobrol dengan sidang jemaat, kemudian kami mulai bertanya bagaimana keadaan Bapak. Baik, bisnis baik, sehat, sehat. Oh, itu kebanggaan kami. Senang kami rasanya. Tapi kalau dengan Bapak, saya susah, saya sedih, kami pun rasa sedih. Kami berdoa, Tuhan tolong sidang jemaatmu. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan tentunya gembala sidang di tempat ini bagi seluruh sidang jemaat GBI Rema. Senang, hatinya bunga kelak-kelak. Paulus berkata, sungguh Engkaulah mahkota dan sukacita kami. Saudara tahu mahkota? Tentu yang biasa dipakai raja atau pemenang. Jadi sing jemaat bagi seorang hamba Tuhan bagaikan mahkota, sehingga membuat kami merasa bangga. Apakah itu kebanggaan duniawi? Bukan, tapi kami akan berkata, ini Tuhan, sidang jemaatmu aku bawa kepadamu. Paulus sebagai hamba Tuhan dan kami bangga, bersukacita ketika melihat sidang jemaat diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, menikmati kebahagiaan oleh karena Tuhan.
Karena sidang jemaat adalah kebanggaan kami. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, besok cek, ngobrol sama Pak Antu. Nanti Pak Antu akan bilang, waduh, mantap, hebat. Kenapa? Karena sukacita kami adalah ketika melihat jemaat. Namun saudara, itu bukan tanpa alasan. Tidak kemudian, oh saya bangga, engkau mahkotaku, engkau kemuliaanku. Tentu ada alasannya. Tentu ada dasarnya. Tentu ada latar belakangnya. Nah, mari kita lihat. Ayat 14 dari 1 Tesalonika pasal 2. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut-penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Di sana dikatakan sebab kamu, atau sidang jemaat Tesalonika telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah. Karena kamu, jemaat GBI Rema, telah menjadi penurut Allah. Nah, mari kita perhatikan dalam bahasa Inggris. For you Britain become imitator of the churches. Jadi penurut dalam bahasa Inggris disebut dengan imitator. Artinya penurut, pengikut, ngekor. Tadi kita nyanyi Gadul Gusti. Jadi apa yang Tuhan lakukan, itu yang diikuti. Apa yang Tuhan kerjakan, itu yang diikuti oleh sidang jemaat. Sehingga sidang jemaat bisa menjadi kebanggaan, sukacita, kemuliaan. Bukan hanya buat hamba Tuhan, tetapi juga buat Tuhan. Kita harus menjadi imitator. Kenapa? Karena memang dari sejak semula, ketika Tuhan menciptakan manusia, Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kita ini duplikatnya Tuhan. Kita ini fotokopinya Tuhan. Gambar dan rupa kita. Tapi karena dosa, gambar dan rupa itu rusak. Lewat pengorbanan Yesus, Tuhan ingin sidang jemaat kembali menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi imitator, peniru dari Tuhan Yesus, bukan peniru dunia ini. Kebanyakan dari kita menjadi peniru dunia ini. Kata ahli itu, kata orang pintar itu, oh dia kan sudah S3, sekolahnya di Amerika, cocok itu, bagus itu. Kita nggak pernah ngomong seperti Tuhan katakan, aku mau mengikuti Tuhan.
Itu imitator, peniru. Dan itulah yang Tuhan rindukan buat saya, buat saudara, agar kita menjadi jemaat yang segambar dan serupa dengan Allah. Bukan dunia yang kita cangking ke sini, tetapi imitator Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita cangking kedua. Tuhan ingin kita mempunyai gambar dan rupa Allah, sehingga kita keluar nanti, di sana mereka melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Sebagaimana Paulus katakan, hidupku sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Itu imitator. Apa yang Tuhan lakukan, itu yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga dia berkata, kebanggaanku dulu, kehebatanku dulu, kekayaanku dulu, kemegahanku dulu, sampah. Dia tidak membangga-banggakan apa yang dimilikinya. Saudara, Paulus itu jempolan. Dia sarjana, pinter. Kalau istilahnya sekarang lulus cum laude. Bukan hanya cum laude, dia langsung mempunyai surat, kata Pilete, surat khusus untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Tidak ada hukum. Kalau dia sudah pegang itu, ketika anak Tuhan ketangkap, langsung pancung. Enggak dibawa ke pengadilan dulu. Dia selesaikan langsung boleh. Kalau dia pergi ke sebuah kota, dia tidak diterima oleh RT RW, tapi langsung diterima oleh wali kota. Bayangkan kalau orang yang sedemikian hebat, kemana-mana dia disanjung, kemana-mana dia mendapat perlakuan istimewa. Kalau soal makan minum, jangan tanya sama Paulus. Tapi ketika dia ikut Tuhan, dia berkata, itu semua dulu sampah. Itu tidak ada gunanya. Karena hidupku yang sekarang adalah Kristus yang diam di dalam aku. Dan itu yang dia berikan juga kepada sidang jemaat di Tesalonika. Dan tentunya gembala sidang di tempat ini berdoa supaya saudara pun demikian. Tidak hanya dengar kanan keluar kiri, tidak hanya dengar kiri keluar kanan, tapi itu betul-betul membentuk hidup kita, sehingga kita menjadi peniru-peniru dari Kristus. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini contoh dari Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah,
yang setara dengan Allah, yang rumahnya di sorga. Begitu indah. Kalau saudara di sini ya emas dipasang di telinga, di leher, bahkan kalau orang dulu di gigi dikasih emas. Di sorga firman Allah katakan lantainya dari emas, diinjak-injak. Di sini begitu dibanggakan, di sana itu buat diinjak-injak. Dindingnya digambarkan pakai mutiara yang mahal harganya, menggambarkan betapa mulianya sorga. Zamrud, batu mirah, itu ada semua. Tapi coba saudara lihat, kalau seorang ibu sudah pakai batu mirah saja, atau seorang bapak di dunia ini, coba saudara lihat di luar sana, mereka mulai angkat kepala. Mereka bangga dengan itu. Dan memang dunia memperlakukan begitu. Sehingga semua manusia berjuang sedemikian rupa untuk mendapat kemuliaan itu. Sidang jemaat, biarlah kiranya menjadi imitator, peniru dari Tuhan Yesus. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi dia rela merendahkan diri menjadi manusia. Bahkan katanya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini contoh yang Tuhan berikan. Sidang jemaat Tesalonika adalah sidang jemaat taat, dan tentunya menjadi doa kami para hamba Tuhan, terkhusus gembala sidang, untuk saudara semua menjadi sidang jemaat yang taat. Tuhan Yesus mendengar apa kata Bapaknya di sorga. Di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau saya boleh terjemahkan, mungkin Tuhan waktu itu berkata, kenapa toh Bapa harus disalib? Tidak ada cara lain toh. Tapi Bapa sudah memutuskan itu, bahwa Yesus harus disalib. Dia berdoa satu kali masih tidak apa-apa, dua kali dia berdoa semakin takut. Dan firman Allah berkata, di doa yang ketiga, peluknya, keringatnya. Kalau sekarang kita berkeringat biasa paling basah, tapi waktu itu Yesus berkeringat darah merah, karena dia tahu dia harus menebus dosa manusia. Saudara tahu artinya dari keringat merah? Tuhan ketakutan. Karena menurut dikatakan ahli di dunia ini, ketika orang dalam tekanan yang luar biasa, itu ada pembuluh yang pecah, yang kemudian akan mengalir lewat keringat, sehingga keringatnya berwarna merah. Kita belum pernah berkeringat merah, tapi Tuhan Yesus sudah. Dia taat kepada Bapa di sorga. Dia korbankan dirinya karena dosaku dan dosamu, karena perbuatanku dan perbuatanmu, yang membuat dia harus menderita sengsara.
yang harus membuat Yesus berpeluh darah. Itu karena kejahatanku dan kejahatanmu. Seharusnya dia duduk di sorga, tetapi oleh karena kasihnya, dia rela korbankan hidupnya untuk saya, untuk saudara. Sebab itu Tuhan taat sampai mati. Itu contoh yang sangat baik diberikan oleh Tuhan buat saya, buat saudara, untuk taat, setia. Kita mau menjadi sidang jemaat yang setia, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau contoh Tuhan Yesus, karena kita ini duplikatnya Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita keluar di sana, mereka akan lihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Dan sidang jemaat yang kekasih, betapa itu menyenangkan hati Tuhan melihat sidang jemaat yang taat, yang setia kepadanya. Galatia pasal 2 ayat 20. Surat jemaat kepada jemaat Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus tinggalkan kebiasaan lamanya. Paulus tinggalkan hidup yang lama. Dia berjalan dalam hidup yang baru, di mana Kristus berperan dalam hidupnya. Kristus mengendalikan hidupnya, sehingga dia berkata, aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang Tuhan mau, itu yang dia lakukan. Apa yang Tuhan ingin, itu yang dia kerjakan. Saudara yang kekasih, memang ada kalanya sangat sukar untuk melakukan itu. Apalagi dunia ini semakin hari semakin tentunya rusak oleh karena dosa. Tetapi bukan berarti kemudian karena kita berkecimpung di dunia, kita ikut cara dunia. Saudara tahu ikan di laut, dia dikelilingi oleh garam. Tetapi kalau ibu-ibu lagi masak, harus dikasih garam. Dan tidak usah dikasih garam, dia hari-hari digaram. Kenapa harus dikasih garam? Karena ketika dia di tengah garam, dia hidup. Kalau dia hidup, dia tidak terpengaruh. Kapan dia terpengaruh? Ketika dia mati. Kalau imanmu hidup, engkau enggak akan terpengaruh oleh dunia ini. Tapi imanmu mati, engkau pasti terpengaruh. Kerinduan hati Tuhan adalah kita menjadi penirunya Kristus,
hidup di dalam Kristus, sehingga kita tidak akan terpengaruh oleh dunia ini. Kita tidak akan dibawa kendali dunia ini, tetapi kita akan senantiasa ada di dalam rencana dan kehendaknya yang luar biasa. Mungkin kita berkata, Pak, kalau nanti saya ikut Yesus, terus apa untungnya? Karena memang kita seringkali mempertanyakan itu. Nah, mari kita lihat. Matius pasal 7 ayat 24. Injil Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kita tidak hanya dengar. Saya selalu ngomong kepada sidang jemaat, yang begini ini seperti sekolah. Kita dibekali, kita diberi, ini loh yang Tuhan mau, ini loh yang Tuhan kehendaki, ini loh yang Tuhan rindukan buat saya dan saudara. Nah, setelah kita punya itu, kemudian kita bawa keluar. Di luar itu nanti prakteknya, bukan di gereja. Karena di gereja biasanya kita jadi malaikat, itu pasti. Tapi di luar sana, apakah masih jadi malaikat di luar sana? Dan itu yang tidak gampang. Karena ketika di dalam gereja ada kalanya kita seperti malaikat. Kalau nyanyi angkat tangan, nangis dan sebagainya, serta keluar dia berubah. Dan Tuhan ingin di dalam gereja ataupun di luar gereja kita tetap sama, karena kita bawa Kristus dalam diri kita. Kita menjadi contoh sehingga ketika kita keluar di sana, orang melihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Mereka akan melihat karya Tuhan Yesus dalam diri kita. Sebab itu sidang jemaat, dengar dan lakukan. Janjinya ya dan amin. Tuhan tidak akan tinggalkan kita asal kita menjadi penurut Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Saudara yang kekasih, kami hamba-hamba Tuhan sangat merasakan hal itu. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami. Dan itu yang ingin kami teruskan kepada sidang jemaat. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Kristus di dalam diri kita, pribadi demi pribadi. Saudara, saya menggembalakan sidang jemaat di Nusuan. Kalau di Malong itu pagi hari, Nusuan itu sore. Nah, kalau musim panas itu no problem. Kenapa? Karena tentunya tidak akan turun hujan. Tetapi ketika musim hujan, itu seringkali mempengaruhi. Ya, karena mungkin tidak semua
sedang jemaat bawa mobil, ada yang motor dan sebagainya. Nah, satu kali karena kami ibadah jam setengah 6 sore, di Nusuan itu jam 5 hujan deras sekali. Kami sebagai hamba Tuhan tentu ketir-ketir. Apakah ada nanti jemaat datang? Apakah nanti jemaat bisa datang? Yang bisa saya lakukan, saya berdoa. Dan saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini hamba-Mu, tidak bisa berbuat apa-apa pada jemaat karena hujan. Tapi aku tahu Tuhan punya kuasa. Jika memang Tuhan kehendaki hujan ini terus, ya, bahkan sampai jam kami ibadah setengah 6, saya berkatakan, saya mohon Tuhan anugerah-Mu untuk sidang jemaat, sehingga mereka nekat, mereka nggak takut hujan, mereka pada pakai jas hujan datang beribadah. Tapi jika Tuhan izinkan, kiranya hujan ini stop persis setengah 6. Dan saya sudah serahkan itu sama Tuhan. Saya tenang-tenang duduk sambil batin, Tuhan, aku ini hamba-Mu ya, upahku datang dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya tidak melayani, ya puji Tuhan, ya, gaji buta toh, nggak usah kerja, diupah sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah izinkan itu, sekalipun nggak pernah. Tiba-tiba jam 5 itu hujan, setengah 6 langsung set itu air berhenti. Jemaat pada berdatangan. Tapi ada kalanya tidak berhenti itu hujan, tapi jemaat pada naik pakai jas hujan datang. Dan itu adalah kebanggaan kami. Bapak Ibu, pengalaman itu juga yang kami tularkan kepada sidang jemaat, bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, asal engkau jadi penurut Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya, mengecewakan saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terlunta-lunta. Sebagaimana janjinya, Dia Bapa yang baik, yang mengasihi kita semua, dan Dia pasti mencukupkan segala yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Sebab itu dengan lakukan taat kepada Tuhan. Hidup ini indah kalau dengan Tuhan. Hidup ini menyenangkan kalau dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan selalu menolong kita, membela kita. Dia tidak akan pernah biarkan kita seorang diri. Dan kami, para hamba Tuhan, dan saya yakin gembala sidang pun di tempat ini merasakan mujizat yang berulang kali, sehingga kita bisa berkata, berkali-kali Kau menolong. Itu bukan sekedar lagu, itulah pengalaman hidup kami. Ketika kami menjadi taat kepada Tuhan, berulang kali
Tuhan tolong kepada kami. Kalaupun ada kalanya kita berkata, waduh, telat Tuhan, telat Tuhan. Saya bilang, gak ada yang telat bagiku. Kalau Tuhan mau berkarya itu dengan cepat, luar biasa. Gak ada ruginya jadi penurut Tuhan. Saudara tahu ketika saudara beribadah ini pun, saudara sedang diberkati. Kalaupun hamba Tuhan tidak angkat tangan dalam doa berkat, sebenarnya saudara sedang diberkati. Kitab Keluaran berkata, beribadahlah kepada Allah. Aku akan memberkati rotimu. Itu bicara tentang makanan. Aku memberkati air. Aku akan, katanya, menjauhkan dari kamu segala penyakit. Berkat itu luar biasa. Kalau kita taat, Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, oleh karenanya sidang jemaat yang kekasih merupakan kebanggaan kami. Terlebih kebanggaan Tuhan melihat sidang jemaat taat. Jangan melawan Tuhan. Jangan membangkang kepada Tuhan. Itu hukumannya luar biasa. Kalaupun Tuhan ada kalanya izinkan itu. Sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu kali sidang jemaat itu tidak mendengar. Kenapa? Karena waktu itu saya masih muda. Sekarang sudah tua, kata Kaleb. Walaupun mungkin gembala sidang tempat ini lebih tua dari saya ya. Saya baru 62, tapi rambut saya sudah putih semua. Satu kali ada sidang jemaat yang notabene dalam kalimat menyakiti saya. Kemudian saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, itu jemaat ngomong sampai nangis. Saya susah Tuhan. Saya ini bener kok kasih nasihat sidang jemaat. Minggu depan dia bersaksi. Nah, sejak itu saya tidak pernah lagi kapok tenan ngomong sama Tuhan. Itu mobilnya nabrak, saudara. Itu di depan itu penyok. Untung jemaat dua itu selamat. Saya langsung berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya mau ngomong saya susah sama Tuhan. Kok Tuhan tenanan loh saya ngeplai ini jemaat toh. Bo alon-alon toh Tuhan. Jangan ngono-ngono mati piye, saya pikir gitu. Jangan Tuhan. Saudara yang kekasih, itu pengalaman hidup kami. Banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena kami taat. Kami mendengar suara Tuhan. Dan itulah yang kami bagikan kepada sidang jemaat. Untuk meniru, untuk menjadi sama seperti Kristus. Peniru. Mari kita meniru Tuhan Yesus. Jangan meniru dunia ini, rugi.
Saya melihat gereja ini ya ada pembangunan. Tentu itu semua karena sidang jemaat, gembala sidang berdoa. Kalau mungkin lihat rumah Tuhan jelek, saudara Tuhan, gerejaku yang bagus tau, seperti gereja-gereja yang lain, sehingga hari ini ya menjadi bagus. Itu semua tentu doa dari gembala sidang, dari sidang jemaat, sehingga hari ini ya sidang jemaat bisa beribadah dengan nyaman. Tapi bukan hanya gereja yang indah. Tuhan rindu hidupmu menjadi indah. Bukan hanya bangunan ini yang indah, tetapi Tuhan rindu sidang jemaat dari hari ke hari semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga hidupmu diberkati oleh Tuhan, hidupmu ditolong oleh Tuhan, hidupmu dikatakan ada di dalam perlindungannya karena engkau taat dan mendengar. Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Cabang kalau itu patah mati. Ranting harus nempel pada pokok anggur supaya dia berbuah. Oleh karenanya sidang jemaat yang kekasih, mari kita senantiasa taat kepadanya. Saya yakin, saya percaya Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan menolong engkau. Jangan takut dengan keadaan dunia sekarang, karena janji Tuhan ya dan amin. Apapun yang terjadi, Tuhan yang akan beserta dengan kita semua, Tuhan yang akan menolong kita semua, Tuhan yang akan membela kita semua. Tuhan tidak akan membuat kita kelaparan, karena janjinya ya dan amin. Bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang taat, maka pintu sorga akan selalu dibukakan, dan di sana kita bisa melihat anugerah Allah yang luar biasa. Marilah kita jadi peniru-penirunya Allah, imitatornya Allah. Ikutlah apa yang Tuhan Yesus lakukan, supaya engkau diberkati, supaya engkau ditolong oleh Tuhan, sehingga engkau melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidupmu, dan engkau menjadi sidang jemaat yang taat, yang setia kepada Tuhan. Maka sidang jemaat akan menikmati kebaikan, kemurahan, dan anugerah Allah yang luar biasa. Tuhan selalu berkata begini, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Kalaupun tanda-tanda zaman semakin digenapi, saya selalu berkata kepada sidang jemaat, saat ini belum apa-apa, ini masih sangat ringan. Tapi berapa banyak jemaat sudah mulai runtuh, padahal ini belum apa-apa. Dalam kitab Wahyu dituliskan begini, secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jerah sedinar harganya. Kalau membaca itu sepertinya gampang, tapi itu bicara tentang sesuatu yang
akan terjadi dan tidak kita hindari. Saudara tahu satu cupak gandum, atau seperti kalau kita di sini beras, kaleng susu manis itu, nggak lebih dari itu, sedinar harganya. Nah, karena kita tidak mudeng, ada kalanya kita tenang-tenang. Tahukah saudara, sedinar itu upah minimum pekerja harian. Di Alkitab banyak sekali ditulis orang kerja sedinar upahnya sehari. Nah, sekarang mari kita lihat buruh bangunan. Tukang mungkin 150, laten sekarang 100. Ya toh? Kalau saudara lihat di luar sana pembangunan kira-kira 150 untuk tukang yang ahli, nanti laten yang ngaduk semen itu paling 100. Saudara dapat bayangkan beras yang segini banyaknya harga 100.000, baru 15 saya wis bengok-bengok sama Tuhan. Baru 15, belum apa-apa itu, masih murah. Bayangkan secuil itu sekaleng ya, susu itu sudah harganya 100.000. Dan itu tidak mungkin kita hindari. Dari hari ke hari itu semakin naik, jelas itu. Diupayakan oleh ahli ekonomi manapun tidak bisa. Kan memang Alkitab sudah ngomong begitu, bahwa dari ke hari nanti sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, penderitaan itu semakin hebat. Bagaimana dengan kita? Kalau kita taat, maka kita tidak akan ketakutan dengan itu. Karena kita tahu Allah sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau seorang diri, tapi Tuhan akan beserta dengan kita semua, dengan saya, dengan saudara. Sebab itu, sidang jemaat yang kekasih, mari kita menjadi semakin taat kepada Tuhan. Dengar dan lakukan perintahnya. Tuhan bilang, engkau bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya kuat, gak akan rugi. Asal kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, gak akan rugi. Tidak akan. Tapi Tuhan akan membuat hidupmu beruntung setiap saat. Bahkan Tuhan bilang engkau akan berhasil. Saudara yang kekasih, ya. Anak saya 4. Mereka sekolah dengan baik. Saya tidak pernah dikatakan telat bayar, karena Tuhan yang menyediakan. Dan itu pengalaman dari Bapak Gembala di tempat ini, yang bisa jemaat lihat. Kami hamba-hamba Tuhan menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan bukan hanya 4, akeh ya Pak, misalkan orang melu kabeh. Jadi kabeh keluarga besar. Dan puji Tuhan, Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka. Yang kecil sekarang sudah skripsi, jurusan psikolog di Unika. Tuhan sediakan. Saya hanya ngomong sama mereka,
setia sama Tuhan, rajin belajar. Nanti Tuhan berkati Papa dan engkau akan sekolah dengan baik. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kalau saya lihat ya dari diri saya terheran-heran. Hebat itu Tuhan, memang hebat, luar biasa. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan. Kami hamba Tuhan yang hidup oleh kemurahan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong kami selalu, Tuhan bela kami selalu, Tuhan jaga kami selalu. Dan itu yang kami ya bagikan kepada sidang jemaat, supaya sidang jemaat jangan takut, jangan gemeter. Yang penting sidang jemaat setia. Tuhan itu tidak monoton, dia super kreatif. Bukan hanya kreatif, super. Ya. Di dunia ini kan kita seringkali, wah hebat dia kreatif. Ya, saya bilang Tuhanku super kreatif. Kalau saudara sakit, kerohan, paling mungkin minum obat, ya, dan monoton. Tuhan enggak. Tuhan itu super kreatif, dia bisa buka jalan dari mana saja. Kalaupun orang berkata, Pak, saya di sini ditutup, it's okay. Tidak apa-apa. Tuhan punya jalan lain kok, bukan hanya satu itu. Tapi kan kita karena monoton tadi, tinggal lihat, waduh, pintuku sudah ditutup. Kalau bukan Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa menutup jalan kita. Tuhan pasti buka jalan, asal kita menjadi penurutnya Allah. Jangan lupakan Tuhan, ya, setia sama Tuhan. Anak saya 2, laki-laki, 1 kerja di Jakarta, 1 di Bali. Ya, tidak setahu dari anak Bapak Gembala di tempat ini yang ke Amerika, masih di domestik saja, ya, Jakarta dan Bali. Tapi kalau mereka telepon saya, video call gitu, saya nanya, sudah ke gereja, sudah ibadah. Saya nggak pernah nanya gaji mereka berapa, kos mereka di mana. Sampai hari ini saya nggak tahu mereka kos di mana, alamatnya di mana. Itu bagian istriku. Tanyakanlah anakmu di mana. Bagianku nanya dia setia nggak beribadah. Dan saya akan marah besar kalau dia berkata, wah sekarang sibuk, nggak bisa ibadah. Saya akan berkata, ingat, hidupmu adalah berkat Allah. Kalau engkau bisa mencapai taraf itu semua berkat Allah. Jangan lupakan Tuhan. Buat apa kamu hebat tapi tidak punya Tuhan? Lebih bagus punya Tuhan tapi tidak hebat. Tapi kalau dua-duanya bisa, itu semua adalah anugerah pertolongan Tuhan. Saya selalu ngomong, di mana ibadahmu, jam berapa? Jangan nomor 2 kan Tuhan. Jangan kamu sibuk dulu, nanti sore baru ibadah. Ya. Saya selalu berkata, Papa nggak mau dengar itu. Pagi dulu ibadah. Kalaupun siang ada kegiatan, oke. Tapi kalau bisa melayani, ikut melayani. Bangun pagi, ibadah. Karena itu nomor 1.
yang terutama dan utama. Dan saya melihat Tuhan berkati mereka. Kalaupun tentunya berkat itu relatif, ya, berbeda-beda. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan melihat anak-anak kami selalu dipegang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dimanapun mereka berada. Karena saya selalu berkata, taat sama Tuhan, jangan lupakan Tuhan, maka berkat itu akan menjadi bagian hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri. Thank you, Jesus, for your love, for your mercy from above. You have never let me go. You're the strength within my soul.